Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu dengan saya di Inspirasi Pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang masih memberikan kita semangat, kekuatan yang baru di setiap pagi. Dan saat ini kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, sungguh Tuhan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dan masih boleh menghirup udara segar yang masih Tuhan boleh izinkan untuk boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh melihat sepanjang hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami melalui inspirasi pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-14. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan bagi setiap kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya berikan judul bagi kita tentang yaitu berjalan di jalur yang benar. Tadi firman Tuhan ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap hari sebenarnya kita sudah melihat kerajaan surga itu, hal kerajaan surga itu. Karena hal kerajaan surga itu berbicara tentang kehidupan. Kehidupan itu terdapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Nah, saat pagi hari ini, mari kita boleh melihat ada dua jalan yang boleh kita pilih. Sebenarnya Bapak Ibu terlalu gampang berjalan di jalur yang benar, karena ketika kita melangkah itu adalah keputusan kita. Ketika kita tidak melangkah juga itu adalah keputusan kita. Berarti Bapak Ibu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Kita mau melangkah, itulah keputusan kita. Kita juga tidak mau melangkah, itu adalah keputusan kita. Dan di dalam judul yang saya sampaikan tadi, berjalan di jalur yang benar, itu adalah keputusan kita. Makanya saya berkata tadi, terlalu gampang kita berjalan di jalur yang benar, tergantung pribadi kita. Nah, pada saat ini ada dua jalan yang kita boleh pelajari di firman Tuhan yang baru kita bacakan. Kita berjalan hari ini dan kita harus juga belajar tentang firman Tuhan, di mana di situ ada jalannya yang sempit dan ada juga jalan yang luas. Pilih yang mana? Pasti Bapak Ibu di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi di ayat yang ke-13 berkata, di jalan yang lebar itu banyak orang yang masuk melaluinya. Ya kan? Dan yang sempit itu sedikit orang yang mendapatinya. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang luas itu, yang lebar itu ada yang disediakan oleh dunia. Dan itu adalah hanya membawa kepada kebinasaan. Karena kita itu sudah terlena dan tahu-tahu kita tidak bisa melihat lagi apa yang kita lakukan. Apakah itu dosa, apakah itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita itu terlalu nyaman, karena dunia telah menyediakan jalan yang luas bagi kita, sehingga lama-lama lambat laut kita menuju kepada kebinasaan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita memiliki yang namanya pergumulan hidup, memiliki yang namanya persoalan hidup, masalah, beban, pergumulan. Tetapi pada saat ini dunia menawarkan bagi kita jalan yang luas, tetapi firman Tuhan kita menyediakan bagi kita yaitu jalan yang sempit. Artinya udah banyak pergumulan, udah banyak penderitaan, udah ada beban, ditambah lagi dengan firman Tuhan, di jalan yang sempit lagi kita ditunjukkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara jalan yang sempit itu adalah berbicara tentang hal kerajaan sorga. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau melihat hal kerajaan sorga, maka kita pun juga ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan.
Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita cari itu apa? Hal kerajaan surga atau dunia? Kalau dunia yang kita cari, maka kita juga harus menanggung risikonya, yaitu hanya menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita cari dulu kerajaan surga, maka itu yang kita cari di dunia itu adalah hanya tambahan. Tapi yang terutama itu, yang pokok itu adalah carilah dahulu kerajaan surga. Nah, untuk mencari kerajaan surga itu kita harus berjalan di jalur yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua jalan di sini, yaitu tadi sempit dan luas. Tadi sempit ini menuju kepada kehidupan, tapi sedikit orang yang mendapatinya. Artinya di sini Bapak Ibu, tidak gampang kita melalui jalan yang sempit itu. Maksudnya kita tidak bisa melihat hal kerajaan surga itu kalau tidak melalui, yaitu Tuhan Yesus. Kita dulu harus percaya kepada Tuhan Yesus, baru kita melihat hal kerajaan surga itu. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua yang kita lakukan, baik itu kebaikan, baik itu kita suka memberi, baik kita itu orang yang dianggap lembut, maka itu semua sia-sia. Nah, sepanjang hari ini Bapak Ibu, mari kita melangkah dengan satu pikiran yang berkata bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan hari ini, dan saya akan berjalan di jalur yang benar. Orang yang berjalan di jalur yang benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hidupnya menuju kepada kehidupan yang kekal, yang tidak akan binasa. Dan hari ini kalau kita mau berjalan di jalur yang benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya bahwa kita sudah di dalam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk melihat kerajaan surga ini Bapak Ibu, tadi saya sudah berkata bahwa ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita korbankan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tahan uji. Orang yang tahan uji itu adalah orang yang berkemenangan, orang yang memiliki kekuatan yang ekstra, kekuatan yang fit, kekuatan yang powerful. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus tahan uji. Kalau kita harus tahan uji, kita harus mengumpulkan kekuatan yang ekstra dengan kekuatan daripada Tuhan. Orang yang sudah memiliki kekuatan daripada Tuhan, dia harus pasti sudah tahan uji. Dan orang yang sudah tahan uji, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti hidupnya hidup di dalam kepastian. Orang yang hidup di dalam kepastian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, otomatis sudah hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kepastian apa dulu? Bukan yang ditawarkan dunia, tapi hidup di dalam kepastian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dalam kepastian yang jelas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita harus tahan uji, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, kita harus bisa melewati tantangan. Tantangan apa? Tekanan. Iya Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita berjalan, kalau kita bertemu dengan seseorang, ataukah kita melakukan berbagai aktivitas kita, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi, dan itu harus kita bisa lewati. Tantangan itu, tantangan dalam pekerjaan kah, kita ada masalah kah, kita ada pergumulan berat kah dalam keluarga, kita harus bisa melewati itu. Tapi baru kita bisa melewati ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengerti dulu tujuan hidup kita. Tujuan kita berjalan sepanjang hari ini untuk apa? Kita melangkah hari ini dulu untuk apa? Ya? Ataukah kita hanya berkata bahwa saya harus berjalan ya fine-fine aja, saya harus berjalan dengan iman saja, tapi tidak ada perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus
berjalan bersama dengan Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita sudah memiliki kekuatan daripada Tuhan, otomatis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, bahkan pergumulan berat apapun yang kita hadapi, kita semua anggap ringan itu karena kita sudah memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bangun dari tempat tidur kita harus memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan, maka saya percaya kita tidak lepas dengan keintiman daripada Tuhan. Ketika kita berjalan sepanjang hari, ketika kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus lewati, yaitu tahan uji, yaitu pertama melewati tekanan dulu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus bisa bertindak benar, ya, berjalan di jalur yang benar. Otomatis kita juga harus benar, ya. Benar dalam hal apa dulu Bapak Ibu? Ada kata berkata, benar sudah tentu baik, tapi baik belum tentu benar, ya. Benar ini menurut ukurannya Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu itu menurut ukurannya Tuhan? Yang kita lakukan pasti tidak akan mengecewakan, ya. Yang kita lakukan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yang kita lakukan tidak pernah bertindak sesuai dengan pikiran kita. Nah, itu benar. Sedangkan baik Bapak Ibu itu adalah menurut kita. Contohnya nih, kita memberi makan, ya. Ya, kita hanya memberi makan, itu baik. Tapi belum tentu menurut Tuhan. Kita beli makan itu dulu, beri makan kepada seseorang itu, kita memberinya itu dengan kebanggaan kita, dengan kita punya kelebihan, ataukah kita menyadari bahwa kita memberi itu karena Tuhan telah memberkati kita, karena Tuhan telah menolong kita, karena Tuhan memberikan kita makan, maka kita juga akan berbagi kepada seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beda tipis ya, tapi otomatis berjalan dalam yang benar itu, yaitu sesuai dengan ukurannya Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita berjalan di jalur yang benar. Di jalur yang benar itu kita dapatkan, kita lakukan menu sesuai dengan pribadi kita, bertindak sesuai dengan keputusan kita sendiri. Dan itu tidak lepas dari kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan hari ini. Tidak gampang Bapak Ibu kita melangkah kalau tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita melangkah, kita memiliki pertolongan yang daripada Tuhan, kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita berjalan di jalur yang benar di sepanjang hari ini. Bapak Ibu, maka diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak janji diberikan uang, tetapi Tuhan janji Dia akan beserta dengan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji beserta dengan kita, maka kita yakini akan itu, maka kita akan melihat hal yang baru, hal yang baik, dan berkat yang tercurah dalam hidup kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita sepanjang hari ini melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan itu adalah keputusan kita, bukan dari siapapun, bukan dari orang lain, tetapi dari pribadi kita. Kalau kita mau melangkah dengan kekuatan daripada Tuhan, maka saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, kita akan berjalan di dalam jalur yang benar, yaitu tidak lepas dari kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini yang bekerja, pengusaha, kita hari ini yang berjalan, bekerja di dalam keluarga kita mencari nafkah, ataukah kita yang hari ini pelayanan, ataukah kita hari ini yang sedang diuji. Percaya Bapak Ibu, Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa melihat Bapa kalau tidak melalui anak.
Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini awalilah hari kita, mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan dengan bersyukur, dengan menikmati hari bersama dengan Tuhan. Maka percaya Bapak Ibu, ketika kita melangkah pun juga ada hal yang baru, ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu, mari kita bersyukur dan berterima kasih. Biarlah firman Tuhan, inspirasi pagi hari ini boleh memberkati kita. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami Tuhan bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa mengingatkan kami, yang senantiasa menegur kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Tuhan, tidak gampang berjalan di jalur yang benar kalau tanpa pertolongan Tuhan, tapi terlalu gampang ketika kami bersama dengan Tuhan dan ketika kami mengambil keputusan yang tepat, yang benar bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau baik, sungguh amat baik sepanjang hari ini. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan. Yang tak berdaya saat ini, berikan kelegaan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah undur iman saat ini, Tuhan, Engkau ingatkan mereka supaya mereka memiliki kekuatan, memiliki hati yang rindu, hati yang berbalik kepada jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, Tuhan yang beserta dengan mereka. Di seluruh jemaat yang sedang sakit saat ini, pemulihan telah terjadi bagi setiap mereka. Seluruh jemaat yang punya pergumulan berat, yang memiliki beban berat, kami percaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Karena Allah kami, Allah yang hidup, Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Allah kami, Allah yang luar biasa, yang senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih dan mau melangkah di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam setiap langkah kehidupan kami sering melupakan Tuhan, kami sering meninggalkan Tuhan, kami sering tidak taat kepada Tuhan. Dan saat ini ajarlah kami supaya kami Tuhan tetap melihat ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami hari demi hari. Sertai kami, tuntun kami sepanjang hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.